Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Atmawati, NIM J1A118266. Saya mahasiswi dari Universitas Halugoleo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Lingkungan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara pengukuran dari berbagai jenis parameter antropometri, dan yang kedua bagaimana cara melakukan pengukuran dari food result 24 jam, dan yang ketiga bagaimana cara melakukan pengukuran dari food frequency questionnaire atau semi FFQ. Antropometri berasal dari dua kata yaitu antro dan metri. Antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Jadi antropometri adalah dapat diartikan sebagai mengukur fisik atau bagian tubuh manusia. Jadi antropometri adalah pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia dalam menilai status gizi, misalnya berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, pastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang akan mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang akan Selanjutnya, pengukuran antropometri tinggi badan. Cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lainnya yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di pucuk kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk ukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering melakukan aktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan pada bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan, kemudian di tonjolan tulang tersebut. Lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Adalah cara mengukur asupan gizi pada individu dalam sehari. Metode ini dilakukan dengan menanyakan makanan yang telah dikonsumsi selama 24 jam yang lalu, dari bangun tidur pada pagi hari, kemudian tidur lagi pada malam hari. Metode pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui asupan gizi individu dalam sehari.
Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam ukuran rumah tangga selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Kemudian menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan dengan membandingkan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan. Agar wawancara berlangsung secara sistematis, perlu disiapkan kuesioner sebelumnya sehingga terarah menurut urutan waktu pengelompokan bahan makanan. Urutan waktu makan di sehari dapat disusun berupa makanan pagi, makan siang, dan makan malam, dan snack sertakan jajanan. Pengelompokan bahan makanan dapat berupa makanan pokok, sumber protein nabati, sumber protein hewani, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Frekuensi kuesioner adalah metode untuk mengetahui atau memperoleh data tentang pola dan kebiasaan makan individu pada kurun waktu tertentu. Biasanya 1 bulan, tetapi dapat juga 6 bulan ataupun 1 tahun terakhir. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaan dan ukuran porsinya. Lakukan rekapitulasi dengan frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber zat gizi tertentu. Hal yang perlu mendapat perhatian dan pengumpulan data adalah keadaan musim-musim tertentu dan hari-hari istimewa seperti hari pasar, awal bulan, harianya, dan sebagainya. Gambaran konsumsi pada sehari-hari tersebut harus dikumpulkan.